TV Jambu Kulon ya Pak. TV online acarane ramung waton. Syutinge ning kene sak donya sing nonton streamingan kadang banter kadang alon. Ngene iki kok tak karepe dhewe. Kita ada di Klaten Studio Liputan Masal. Syutingan di syuting ya. Banget edok wong apik maca buku diomongke sithik rasa mlaku ongkang dhuwur dingklek oglak atlik kali nunggu jungkir balik waton ngomong elak-elu gembelengan klecang ora mudeng cengengesan asem jangan ludeh lawuh tempe pinter ngomong ngomong tawi rame odong-odong dolanane disenengi rondongan tok jebule kok ora ngerti otong-otong ajar ngangkut waktu pagi isi dondong semrawut kadang nyiliti Ketemu lagi geng, kedua geng di channel kolaborasi. Halo geng. Iya bul, kopi, lagu, buku dan obrolan sana sini bersama saya Adipati Geng Kobra dan saya sekarang ini ada di studio Liputan Masal Geng Kobra di Jambu Kulon dan saya ditemani oleh Mas Joko. sapa nganggo mestine sing gawe sapa sing ngarep kok kadine ati Liputan Masal, kalau di Facebook Anda tahu J Liputan Masal. Jadi beliau ini yang punyai apa ya? Ya, yang ada di Liputan Masal itu ini. Tema kali ini tema silaturahmi Geng Kobra. Saya karena banyak teman, saya datang ke sini. Inilah salah satu orang yang di belakang layar Geng Kobra selama ini di bidang audiovisual. Sedulur geng nggak akan pernah lihat karena siluman karena ada selalu di belakang layarnya. Tapi kalau mungkin teman-teman yang senang tentang audiovisual pasti sudah sering ketemu dengan Mas Joko ini. Mas Joko, saya mau tanya ini tentang sejak kapan memulai Liputan Masal ini. Artinya saya tahu bahwa sebelumnya ini ada
secara legal formal namanya itu Sasa Media Karya. Iya. Ya, Sasa Media Karya. Jadi mulai kapan Sasa Media Karya ini ada? Terus dasarnya apa jenengan kok seneng di audiovisual? Iya. Iki kok aku kudu ngomong. Iya. Ya. Itu berawal dari waktu masih muda. Maaf ini bahasa Indonesianya agak belepotan. Soalnya ini channel Jawa, kayak Ayo. Kobra ki Jawa tak karepe. Soalnya saya di Indonesia itu belum lama, Yes. belum genap 45 tahun. Jadi omongannya bahasa Jawa ini rada medhek. Kesuwenan ning Jawa. Itu ada yang Jawa, tanggal 5 tahun masalah. Mulai ini Baru piye? di Indonesia. Mulai Jadi, ini. mulainya ini saya dulu itu suka elektro, Mas. Jadi pada awalnya itu saya seneng otak-atik elektro waktu sekolah dulu itu, STM elektro. Ya. Waktu itu 96 97 itu saya melihat visual, Ya. gambar, gerak. Senang saya itu. Ya. Pada akhirnya tahun 99 itu saya dapat kamera handycam. Pada waktu itu Masih H8 sebelum 8 H8. Sebelum Oh. masih ada 8 mili, ada kaset VHS. Ya. Itu setelah saya dapat barang itu, saya perbaiki. Ternyata saya yang tertarik itu objek yang kita lihat di mata bisa keluar di kaca, di TV gitu loh. Wah, ini asik ini. Asik itu. Ape. Nah, itu mulai tertarik aku. Kita bisa keluar di salah satu benda. Ya. Katakanlah TV ya. Ya. Ya pada dasarnya pada waktu dulu itu kan susah kita untuk keluar kalau tidak orang-orang hebat, Iya. jarang kita keluar. Ya. Nah aku tertariknya di situ dari tahun 98, 99 itu mulai saya tertarik. Akhirnya saya melihat teman-teman yang pada syuting itu, Iya. pada waktu itu masih pakai gendong-gendong itu mas, Iya, gede-gede kamera itu gede-gede ya. itu. Nah, itu saya lihat, terus saya punya handycam, saya kasih kabel, saya keluarin TV. Setiap ada saudara yang nikah itu saya Ya. Syuting. syuting, jadi keluar di TV. Wah, pada seneng dia. Dia itu keluar di TV itu seneng. Nah pada awalnya itu kan cuma iseng karena kesukaan. Nah terus kemudian itu banyak orang yang minta, gitu loh. Mas, saya pengen nanti pas acaraku Di syuting. Iya. keluar di TV. Berarti- Waktu itu saya kamera cuma handycam 1. Saya beli CCTV, Mas. CCTV tak kasih gagang pralon, Mas. Ape lagi. Itu. Iya, Wak- nakal iki. Iya, nakal. Masukkan Mas iki ya. waktu itu belum mengenal. Tahu itu mixer video, Iya, tahu iya. itu tahu. Cuma belum bisa membeli. Ya, belum Akhirnya mampu membeli. belum mampu ya. Makanya pada waktu itu saya kira visual itu sama dengan arus listrik. Ya. Umpama dua input, kita pilih salah satu itu cuma pakai saklar gitu. Ya. Ternyata dulu itu kita mengubah dari kamera CCTV ke handycam itu pakai saklar manual, Mas. ceklek kamera 1 gitu, 2 gitu. Itu pada seneng. Makanya kok ganti dari A ke B. Ora nggo switcher Tanpa ada switcher. Klek. Sweet clack Mas. Sweet klek. Ya, sweet clack. Itu digambar pun mentul-mentul. Jendul, gitu. Nah, waktu tahun 2000 setelah Krismon, itu peralatan elektro kan mahal semua, Mas. Ya. Lah pada waktu itu kan gimana saya senang elektro. Jadi saya ngakal gimana caranya beberapa sumber dari kamera itu masuk di dalam satu Ya, pengolah. recording. Ya. Itu pada waktu tahun 2000. Saya pernah beli kamera video digital pertama itu tahun 2001, Mas. Itu pertama kali keluar digital itu di Jawa Tengah belum ada. Di Jawa Tengah, di Solo, Jogja, Semarang itu masih VHS. Ya. Pada waktu itu M9000 sama 9500. Itu pada waktu itu 7 juta. Saya ngambil
kamera digital seri pertama itu namanya MD 9000. Ya, Itu di tahun 2001. bentuknya sih. Iya, kayak bebek. Tapi itu wartawan semua pakai Iya, itu TV MD. lokal itu. Itu saya pakai. Ternyata untuk digital sama analog Iya. itu ternyata beda jauh. Untuk hasil gambar yang dihasilkan. Biarpun sama-sama lensa itu loh. Ya, ya. Tipenya. Lah pada waktu itu saya mulai usaha video syuting pertama itu tahun 2000, Mas. 2000. Tapi tidak ada patokan harga job. Ya, karena masih hobi Belajar, tetap ya. ada Senang, hobi ya. dan belajar. Senang belajar, semua saudara, semua yang senang sama video saya ajak. Akhirnya saya resmi itu buka itu sekitar tahun 2001. Memang saya benar-benar mau terjun di bidang itu. Pada waktu itu keliling tarpung, antar kampung. Tarkam. Tarkam. Ya, tarkam. Ape. Ya, Jadi ini mau- geng. Tadi bahwa inilah sedulur geng. Memulainya itu dari mimpi seneng, tapi ya terus berani nganti nang peralon barang itu kan berani. Iya. Kita berani, nanti lama-lama pasti akan ketemu mana yang lebih bagus. Kemudian dari 2001 kemudian berpindah dari analog mencoba ke digital. Perbedaan yang paling mencolok di gambar ya apa, Mas? Dari analog ke digital. Itu tadi kan, Mas. Itu tadi cuma sistem recordingnya yang digital. Oh. Jadi bukan sistem multi kameranya. Multi kameranya masih analog. Masih analog. Masih analog. Cuma ada kamera yang sudah keluar digital sama analog. Ya. Itu tadi cuma sistem digital itu recording. Pada recordingnya ya. pada Ininya recording. tetap artinya tetap analog. Analog untuk outputnya, ya. Kita Jadi untuk bisa sinyal backupnya Ya. itu langsung tidak perlu capture cara-caranya ya, Nek. Kalau sudah di digital Nggak. berarti dia kan sudah sistem recordingnya itu sudah digital. Oh, sistem recordnya sudah sistem ya. record. Kalau analog, kalau sistem multicamnya masih analog. Jadi sistem analog itu ada beberapa macam. Setelah saya sambil berjalan kan saya pelajari. ya, ya. Sistem analog pertama itu belum di AV. Kalau Ya. secara katakanlah ada yang namanya RCA. Ya, AV lah. ya, ya. Kalau AV kan audio video, itu sinyalnya cuma satu video. Itu namanya composite. Jack yang kuning. Ya, ya, Biasanya kalau yang dua kan audio, itu kan stereo kalau satu. Pertama kali sebelum muncul itu sudah ada sinyal audio. Itu namanya RF. Ya. RF video sama audio jadi satu kayak di VCD zaman dulu belum ada TV AV Ya. lewat antena kita cari programnya. Lah itu sinyalnya pertama kali video di situ, Pak. Belum ada komposit. Setelah itu masuk ke dunia komposit. Ya. Karena komposit satu inner satu jalur dipakai untuk video, terus warna sama audio sama gambar kan tidak efisien, tidak bagus, tidak bisa maksimal. Akhirnya naik lagi ada S video, sinyal S video. Ya. Nah, sinyal S video itu terpisah antara frekuensi gambar sama warna, cuma dibagi dua. Setelah itu S video ada di atasnya lagi, itu masih di analog ya. Ya. Setelah S video ada di atasnya lagi, itu namanya komponen. Komponen itu kalau di grafis namanya RGB. Ya. Nah, kalau komponen di video itu juga gambarnya dibagi tiga, RGB. Tetap ono. Nah, tiga gambar jadi satu. Jadi RGB red, green, blue. Ya, RGB. Itu basic dari sebuah gambar. Kalau sekarang tetap RGB atau tidak? Kalau Sekarang di- udah ganti, mulai tahun kemarin itu udah digitalisasi, semua harus siaran harus HD. Ya. Nah, untuk digital itu pertama kali keluar digital itu sistemnya pakai Firewire, Mas. Pot Firewire. Oke, Jadi potnya Pak Firewire. camcorder yang sudah ada output DV Firewire-nya. Nah, Firewire itu yang ngeluarin produknya Apple kayak udah salah. mulainya ya. Ya, mulainya Apple lah itu yang jadi tidak bertahan lama
itu di konektornya Firewire. Firewire itu ada kecepatan 400 sama 800. Kalau 400 itu kan yang kecil, 4 pin. Kalau yang 800 6 pin. Nah itu yang jadi permasalahan dulu itu di konektornya tidak awet, Mas. Karena dia 4 pin, bentuk jacknya konektor kecil, dia tidak awet. Biarpun di kameranya ataupun di mixernya. Kalau sekarang mungkin HDMI ya. Ya, setelah itu belum. Setelah dari apa? Dari DVD tadi. Ya. Itu kan keluar terpisah lagi yang namanya DVI. DVI ya. DVI itu ada 2, DVI A sama D. Ya. Nah, setelah itu lari ke HDMI. Jadi keluarnya digital HDMI itu timbulnya dari digitalnya DV. Kalau keluarnya dari DVI-D itu keluarnya dari komponen. Jadi dari 2 sumber yang berbeda. Analog itu larinya ke DVI yang analog. Kalau yang digital ke HDMI. Itu kayak Itu. ini sedikit teknis, kita bicara tentang audiovisual, tentang teknis bagaimana dari awal Mas Joko ini seneng elektronik, kemudian seneng di audiovisual, kemudian belajar perkembangan dari audiovisual itu sendiri. Sekarang yang pengen kita tanyakan, mungkin sedulur geng ini pengen ngerti. Jadi orang mungkin datang tahu liputan massal sekarang ini atau mungkin tayangan-tayangan yang sekarang ini seakan kok ada kaum iki nek tampil gini. Ini dimulai dari apa? Perjalanannya kayak apa? Itu saya pengen ngerti Mas Joko ini mulai kemudian liputan massal ini setelah dari syutingan Tarkam tadi, syuting Manten. Ya, gadis ini syuting Manten. Pertanyaannya syutingan Manten yang kemudian seiring sejalan kita juga mengikuti perkembangan bagaimana komputer itu mengolah data, bagaimana editing itu dari berbagai program. Kemudian kita jalan mulai dari mulai liputan massal. Liputan massal jadi produk brand image dari Sasa Media Karya secara legal. Itu kemudian kita membahas liputan massal. Kalau nggak salah kita bareng-bareng tahun berapa itu ya Mas ya? 2000, saya ketemu Mas Joko Geng Cobra itu tahun 2004 ya. sama Mr. L. Mr. Lupun. Iya. saya dulu mengenal Mas Joko dari tahun 2004. Iya. Saya minta beberapa buah lagunya. Album pertama 2002. Iya. Saya dengerin dan itu ternyata beda dari lagu-lagu yang ada. Campur sari tidak, dangdut tidak. Ya itu pada nakale. Ya. Itu wani nanggo pralon. Karakter lagunya ya campur baur. Wani nanggo pralon. Iya. Campur sarung. Ya. Ya, habis dari situ kemudian kita bareng-bareng kita keliling Pantura ya. 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 Event pertama itu dari 2006 saya, Pak. Ya. Dari 2006 itu mulai event pertama keliling sama Mas Joko dari Ya. 10 kota itu. Ya. Setelah itu 2005 juga saya ikut event pencalonan gubernur Jateng. Oh ya, waktu itu ya. Bu Putri Bibir Rusti. Nah, itu juga Pak keliling Bibir. se-Jawa Tengah. Itu tahun 2005, 6, 7 lah. Nah, setelah event saya mendapatkan job-job event, itu mulai job-job di antar kampung ini mulai saya seleksi, Mas. Ya. Mulai saya seleksi, terus ada rekan-rekan semua yang sesama Syuting. itu juga ada yang beberapa itu tak bikinkan.
biar dia bisa mengerjakan yang di lokal gitu. Makanya dari awal 2004, 5, 6 itu saya mulai, selain saya buka video, saya juga menyiapkan peralatan yang dipergunakan gitu loh, jual beli dari berbagai macam. Ya, itu geng, itulah ini komunitas Geng Kobra. Jadi saya mau cokoran teman-teman yang lain di komunitas Geng Kobra. Yang perlu kita catat bahwa dari awal kita cerita geng itu adalah siap menjadi jalan, gawe dalan. Kalau dalam tanda kutip saya bisa cerita tentang Geng Kobra ini tool atau alat, hanya sebagai alat, sebagai jalan, maka kita siap aja menjadi jalan. Jadi kalau saya boleh katakan, Anda membuat wakaf untuk membuat tempat ibadah, masjid dan lain-lain, itu masih kalah kalau teman-teman membuat jalan. Gawe dalan omah luwih top timbang gawe masjid. Dalam tanda kutip ya, anak gue gawe masjid ora nek dalane ora nek wong teko. Ini yang disiapkan bahwa teman-teman dulu di Geng Kobra, Mas Joko juga menyiapkan, artinya di audio visual, kemudian jalan itu minimal di kampung ini ya. Iya. Di kampung ini syuting kampung dimulai ngene iki, begitu orang tertarik disiapkan, nek tuku tak goleke sing murah. Iya. Nek ajarin yo. Ini kan membuat jalan baru. Setelah itu yang kita sudah jalan ya kita maju lagi. Kita maju ke mana? Saya meningkat, yang lokal biar diupaini mereka. Artinya kita mungkin sekarang di Putar Masa nggak jadi syutingan mantan lagi karena sudah banyak teman-teman geng lain yang akan ini, artinya kita sekarang studio atau melayani yang mungkin lebih dari 2007 perkembangan setelah syuting kita keliling tur de kampung Marem Siji Marem Kabeh itu 2007 ya. Ya 2007. Dari tahun itu kemudian perkembangan apa lagi hingga sekarang saya lihat kan kita ini kadang-kadang mau Joko dodolannya apa tuh selain kamera jelas ya, kamera dan lain-lain ngutu-ngutu anak dodol apa biyen kan lampu dodol apa ini ya sampingan Mas itu. Ya sampingan nih bangsa. Jadi terus apa Mas perkembangan atau yang mungkin disiapkan bagi teman-teman di sini untuk lebih berkembang secara ini SDM-nya apa? Ya gini, setelah itu tadi ya 2007 ya. Itu saya juga pernah bikin klip-klip lokal ya. Dari teman-teman musisi organ tunggal, penyanyi lokal dan lain sampai berjalan sampai tahun 2010, 11 sampai 12. Ya. Lah mulai tahun 2005 sampai ke 12 itu kan saya juga melayani pembuatan peralatan multimedia. Ya. Setelah itu setelah 2012 ya. Itu kan mulai masuk ke dunia HD. Nah itu pengaruhnya yang gede di situ. Nah mulai 2013 itu saya meninggalkan syuting-syuting di kampung-kampung. Ya. Saya sudah harus beranjak ke luar. Ya. Sebab apa? Karena di kampung-kampung itu sudah saya banyak sekali yang saya bikinkan. Terus dia juga sudah bisa menguasai. Ya. Untuk job-job segitu, saya harus terbang ke atas. Gitu. Harus keluar ya artinya karena memang di wilayah lokal sudah artinya apa? Kalau kita harus keluar berarti memang yang di dalam ini sudah disiapkan, sudah jalan sendiri. Ya. 2007 kemudian saya ingat kita ngambil juga ke Jakarta dari luar itu apa kayak Jimmy bermasalah impor yang mengimpor kita bermasalah di bea cukai bermasalah di bea cukai hanya karena kesalahan timbangan itu bukan masalah apa ya, bukan masalah nominal kita rugi kita itu enggak, yang itu ada untungnya banyak, untungnya kita jadi ngerti ya. Setelah itu banyak teman-teman kasusnya sama sampai sekarang barangnya hilang karena tidak tahu ada surat api dan lain-lainnya. Itu pengalaman yang paling berharga.
Ya, wira-wiri ke Jakarta. Tapi lalu kita selesaikan apa? Ya karena teman. Iya. Karena teman, kita banyak teman dan ternyata Kita punya link banyak, jadi banyak orang yang bantu. betul. Tapi intinya satu, kalau sampean geng-geng ya punya ilmu, jangan takut dikasih tahukan orang. Sampaikan Betul. semua, jangan disimpan. Percuma, Orang mana? percuma. Ojo util ilmu. Betul. Ya, Itu kuncinya intinya. betul ya, betul ilmu ke ditumke. Semakin kamu menyimpan, semakin tidak ada kreativitas lagi ke kamu. Kalau ilmumu itu disampaikan orang, otomatis kamu mencari di atasnya lagi. Ya, gitu. Itu. Itu kayak jadinya udah kok ilmu. Kalau perlu kita ini berusaha bagaimana yang kita kasih tahu menjadi lebih pinter dari kita. Iya. Lebih baik dari kita. Itu jos. Artinya kita harus bisa, generasi ke depan harus lebih bagus dari kita. Kita bicara tadi kan tentang liputan massal ya. Liputan massal kayak kopra, dan alhamdulillah tahun 2000 akhir-akhir ini kita sudah studio kita untuk indoor sudah jadi ya Mas. Tahun Iya. 2000 berapa ya, paling setahun 2 tahun ini. Studio itu saya bikin 2011. 2000. Bangunannya Kita nggak tadi itu kan 2011 ya. Kelingan 2011 aku. bangunannya kelingan. Jadi Gambar. 2012 saya tak pergunakan buat gudang. Mulai setting itu 2017 kita isi. Ya. 2017 kita memulai mengisi angan-angan ini menjadi studio, tidak langsung ujuk-ujuk dari studio. Itu berarti kok tahun 2011 digambar ya angan-angan ini wis enek. Nek ora dadi gudang, dadi apa? Ya, Diimpikan dulu. Iya. Bener tadi. ngimpi sih. Orang ngimpi. Mimpi itu tidak ada kenyataan kalau tidak ada langka. langkah yang kita coba. Mimpi yang jadi kenyataan ini cuma satu, mimpi basah. Itu jadi kenyataan. Just. Ya Mbak. Lain itu tidak ada kalau tidak kita melangkah. Apa lah? Ya, gitu. Iya toh. Edan tuh. Hebat lah. Mimpi itu yang jadi kenyataan ini cuma satu, mimpi basah. Gitu guys. Ya, ini kita nongkrong, kita ini, dan nanti tunggu ada acara yang rutin nanti. Apa Mas? Jenenge apa Mas? TV ini ya. Kalau dulu kita sudah tahu Geng TV Geng tuh, Geng TV tuh. TV Atau apa? Geng Ya, TV. ya itu, pokoknya ada geng. Ya, Geng TV. Ya. Geng TV, Geng TV Jambu Kulon ya Pak. TV online acarane ramung waton, syutinge ning kene sak donya sing nonton, streamingan kadang banter kadang alon. Ngene iki lho tak karepe dhewe. Ayo gitu guys. Ini Ditonton sakarepmu ora sakarepmu. mu di subscribe sakarepmu, tak tonton dhewe. Yen ra percaya bukaan. Dan Pak, Gini guys, ini karena selama ini orang melihat goblok ki apa toh? Grup musik apa grup apa wingi tanduran, terus wingi kok enek-enek ning syutingan kok kayak nggak liwat mobilnya kayak kok liputan masa goblok itu kan diri aku ngerti kok dia bingung. Ini kok baru syuting loh Mas? Baca ngerti nih ngomongin tani-tani kan mereka betul-betul. Kok gitu-gitu ya? Lu nggak pentas musik nanti, kok enek. Baru pengajian nanti. Loh Mas, ini itu mereka toh. Baca ngerti aku. Ini kamu. saya tuh Mas nganti di daerah Jogja, Ya. di pondok-pondok sana Jogja. Itu tahunnya bukan liputan massa. Iya. Video syuting geng goblok. Geng goblok. Iya. Iya, kita tuh wajib menyuting jamaah kobro itu. Ya. Ya gitu ya. Jadinya hikmah dari banyak teman, kemudian kita menjadikan kalau
geng ini tahunya geng kobranya sebagai musik, sebenarnya geng kobra ini tool sebagai jalan saya kemudian dapat teman, saya ketemu teman dan temannya akhirnya menjadi banyak. Nah, kemudian jalan ini ya sak regane ya mung tetep dalan. Omah sing pinggire iku sing dadi. Artinya geng kobra ini ya ini hanya dalan. Dalan apa regane miliaran 10 meter mungkin. Tapi rumah-rumah di pinggirnya atau tujuan yang di sana akan lebih bagus. Artinya kita harus memang geng kobra ini menjadi jalan dan semoga teman-teman sedulur geng yang ada di sini. Mbok lewati yo kena, ora yo ora apa-apa. Mabur ya kan. Nah, itu. Tapi omahe kuwi cedak dalan kuwi. Itu dalan kuwi. Serah. Angel lho. Ini rawang kita rasa nopo. Ele rupane lali dalan. Ini saya akan melebar ini. Ini semua cuma jalan. Terserah dilewati juga boleh, tidak pun tidak apa-apa. Kalau kamu mau ke sana, pakai jalan itu. Ya, gitu. Jadi teman-teman geng, kalau nanti butuh ke depan peralatan, Anda seneng audiovisual, Anda bisa ke Jambu Kulon, ke Liputan Massal geng Kobra ini. Ke Facebook sini, juga bisa. Ke Facebook Masjid Liputan Massal. Nanti Anda bisa tanya apa aja tentang audiovisual atau pengen beli sesuatu, memulai dari mana, memulai dari kamera sing opo apike duwe iku semene, atau pengen buat televisi. Sudah berapa televisi yang kita setting Mas jenengan ini? Saya ada TV-TV yang saya lokal. bantu ya Artinya di mana? tiga TV, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah kemarin yang satelit TV. Iya. Itu tidak sepenuhnya, tapi kita di masuk dalamnya juga, kita masuk buat ya. evohannya. Teman-teman TV-TV lokal di Semarang juga banyak yang minta bantuan peralatan buat bunda. Semua tetap kita bantu. Jakarta sering. Nah, artinya geng TV tadi ya gengnya wong TV. Ya. Wong TV ning ndi ngumpul ning kene mau apa ora urusan TV, urusan mangan sego kucing, urusan ngopi. Yang nantinya tidak ngerti, nanti saling bisa mengisi, saling bisa membantu apa kendala di dunia pertelevisian atau dunia audiovisual. Gitu ya, geng. Oke, geng. Oke, geng. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa dikomenkan. Siap, Sini. geng. Oke. Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.